Ari dan Raka yang sedang mempersiapkan perjalanan ke Desa Tua, sebuah desa terpencil yang terletak di lereng gunung. Mereka mendengar kabar bahwa Bima telah mengirim pasukan untuk menguasai desa tersebut, yang dikenal sebagai tempat perlindungan bagi beberapa jawara lama yang masih setia pada prinsip orang tua Ari. Desa ini juga menjadi tempat persembunyian bagi beberapa orang yang berusaha melawan kekuasaan Raden Suryo. Ari dan Raka tahu, ini adalah kesempatan mereka untuk menghadapi pasukan Bima, sekaligus mengungkap lebih banyak tentang rencana jahat Raden Suryo. Namun, mereka juga tahu bahwa desa ini bisa menjadi perangkap. Mereka tidak hanya melawan pasukan, tetapi juga melawan perasaan ragu dan ketidakpastian yang menghantui mereka. Siapa sebenarnya yang ada di pihak mereka? Sampai kapan kita harus melarikan diri dari kenyataan, Raka? Kata Ari dengan wajah tegas. Desa ini mungkin menjadi titik balik. Kita harus menghadapinya langsung. Raka mengangguk, meskipun wajahnya penuh tanda tanya. Tapi kita harus hati-hati. Desa itu bukan hanya tentang pasukan Bima, ada juga jawara-jawara lama yang bisa jadi lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Sesampainya di Desa Tua, mereka disambut oleh pemandangan yang kontras dengan kehidupan kota besar yang baru saja mereka tinggalkan. Di sini, alam masih asri dan desa ini tampak seperti tempat yang damai, jauh dari kekerasan dunia persilatan. Namun, suasana ini segera berubah ketika mereka melihat tenda-tenda pasukan yang tersebar di sekitar desa. Dan wajah-wajah ketakutan dari para penduduk yang berusaha menyembunyikan diri. Di tengah-tengah kerumunan, mereka bertemu dengan Pak Surya, seorang jawara tua yang dikenal sebagai salah satu sahabat orang tua Ari. Pak Surya sudah lama mengasingkan diri di desa ini, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, namun sekarang dia terlihat tertekan. Pak Surya, apa yang terjadi di sini? Tanya Ari. Suaranya dipenuhi kecemasan. Pak Surya menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada rendah, Bima sudah mengirim pasukan untuk mengambil alih desa ini. Mereka mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Mereka tahu ada beberapa jawara yang masih setia pada jalan lama. Mereka ingin menghapuskan semua yang bisa mengancam kekuasaan Raden Suryo. Ari dan Raka saling berpandangan. Tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah kesempatan untuk mengungkap lebih banyak tentang rencana Raden Suryo, sekaligus menguji kesetiaan orang-orang yang mereka temui. Saat malam tiba, suasana di desa menjadi semakin tegang. Pasukan Bima bergerak lebih dekat, siap untuk menyerbu desa. Ari dan Raka bergabung dengan para jawara dan penduduk desa untuk mempersiapkan pertahanan. Ari memerintahkan beberapa pemuda desa untuk menyembunyikan diri di dalam rumah, sementara para jawara tua memimpin latihan pertempuran yang cepat dan efektif. Sebelum pertempuran dimulai, Pak Surya menghadap Ari dan Raka. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, Ari, kata Pak Surya dengan tatapan serius. Ini tentang menjaga kehormatan dan prinsip kita. Jika kita jatuh di sini, maka seluruh dunia persilatan akan tahu bahwa kita takut menghadapi kekuasaan yang menindas. Ari mengangguk, merasa terhormat bisa berjuang bersama para jawara tua. Kami siap, Pak Surya. Mari kita pertahankan desa ini. Jangan biarkan mereka menginjak kehormatan orang tua kami. Perang pun dimulai saat pasukan Bima datang menyerbu desa dengan kekuatan penuh. Pasukan mereka terdiri dari prajurit-prajurit terlatih yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun Ari, Raka, dan para jawara desa mempersiapkan pertahanan dengan baik. Pertempuran yang berlangsung sangat sengit ini, dipenuhi dengan serangan cepat, pertarungan tangan kosong, dan penggunaan senjata tradisional yang menunjukkan keterampilan luar biasa dari kedua belah pihak. Momen kunci dalam pertempuran, Ari dan Raka bertempur berdampingan, menghadapi prajurit-prajurit Bima yang datang satu persatu. Raka menggunakan ilmu silat yang sudah mereka pelajari di pesanggaran, sedangkan Ari, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menggunakan gaya bertarung yang diajarkan oleh orang tuanya. Mereka tidak hanya bertarung untuk hidup, tetapi juga untuk menghormati kenangan orang tua mereka yang telah gugur. Namun, di tengah pertempuran, Ari merasa kehadiran Bima yang tiba-tiba muncul di medan perang. Bima datang untuk memimpin pasukannya secara langsung, mengenakan pakaian jawara yang megah dan penuh dengan auranya yang menakutkan. Melihat Bima di hadapan mereka, Ari merasakan kembali perasaan dendam yang sudah lama tertanam dalam hatinya. Bima, teriak Ari, sambil menatapnya dengan penuh kebencian. Bima hanya tersenyum sinis, matanya penuh dengan perhitungan. Ari, Raka, kalian masih bertahan, ya? Tapi kalian tahu, ini sudah selesai. Dunia ini tidak lagi membutuhkan orang-orang seperti kalian. Kami membawa keseimbangan, dan kalian hanya bagian dari sejarah yang harus dihapus. Ari tidak bisa menahan diri lagi. Dengan marah, dia melompat menyerang Bima. Namun Bima dengan cepat menghindar dan membalas dengan serangan mematikan. Raka segera maju untuk membantu Ari.
namun Bima tampak lebih unggul dalam pertarungan. Keahlian dan kekuatan Bima sudah semakin tajam, seiring dengan pengaruh besar yang dia miliki. Perjuangan yang berat, Ari dan Raka terdesak, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tahu, jika mereka jatuh di sini, bukan hanya desa ini yang akan hancur, tetapi juga harapan untuk menghentikan rencana Raden Suryo. Pak Surya dan para jawara desa memberikan dukungan moral yang luar biasa, dan meskipun mereka lebih tua dan mungkin lebih lelah, mereka tetap bertempur dengan gigih. Titik balik, saat pertarungan semakin memanas, sebuah kejutan besar terjadi. Seorang jawara muda dari desa, yang selama ini hanya menyaksikan dari jauh, tiba-tiba muncul dengan senjata legendaris yang dulu digunakan oleh orang tua Ari. Jawara muda ini, yang ternyata adalah anak dari seorang sahabat lama orang tua Ari, memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Dengan serangan gabungan, mereka berhasil membuat Bima mundur untuk sementara waktu. Namun, meskipun pasukan Bima dipukul mundur, Ari tahu bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Bima hanya mundur sementara, dan Raden Suryo masih memiliki rencana besar yang akan membawa kekuasaan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Ari berdiri di tengah medan perang, nafasnya terengah-engah, matanya penuh dengan tekad. "Ini baru permulaan," katanya dengan suara yang penuh semangat. "Kami akan terus berjuang. Kami tidak akan membiarkan Raden Suryo mengubah dunia persilatan dengan cara yang jahat ini. Perjuangan sejati bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang melawan ketidakadilan yang ada di sekeliling kita."